Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanda Nuris Desiana dengan NIM 192231024. Jadi, saya akan mempresentasikan hasil dari review artikel metode 24 Hours Food Recall. Metode Food Recall 24 jam adalah metode untuk mengingat perihal pangan yang dikonsumsi dalam 24 jam terakhir yang dicatat pada ukuran rumah tangga atau URT. Tujuannya sendiri adalah menilai asupan zat gizi individu atau kelompok, mengidentifikasi kebiasaan makan, serta sebagai dasar intervensi gizi. Tentunya terdapat cara untuk melakukan 24 hours food recall. Yang pertama, pewawancara menanyakan pangan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu dan mencatat dalam URT mencakup nama makanan, cara persiapan dan pemasakan, serta bahan makanannya. Yang kedua, pewawancara memperkirakan atau melakukan estimasi dari URT ke dalam satuan berat atau gram untuk pangan yang dikonsumsi. Yang ketiga, petugas menganalisis energi dan zat gizi berdasarkan data hasil recall konsumsi pangan sehari secara manual. Yang terakhir, petugas menganalisis tingkat kecukupan energi dan zat gizi subjek dengan membandingkan AKG-nya. Tentunya terdapat repetisi dan waktu untuk metode ini. Repetisinya dilakukan lebih dari satu kali pada hari yang berbeda, minimal 2 kali recall dianjurkan 1 hari weekday dan 1 hari weekend. Kapan metode ini digunakan? Survei konsumsi pangan individu atau kelompok, dan evaluasi program gizi atau intervensi diet. Lalu untuk jumlah sampel dan karakteristik sasarannya sendiri, yaitu jumlah sampel pada saat penelitian gizi minimal lebih dari 30 responden per kelompok. Bisa cukup 1 orang misalnya pada pasien, serta sampel yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian tersebut. Lalu untuk karakteristik sasaran, mampu mengingat detail makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam 24 jam terakhir, bersedia menjawab dengan jujur dan detail saat wawancara, serta tidak memiliki gangguan kognitif atau komunikasi. Tentunya, metode 24 hours recall memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, biaya relatif murah, pelaksanaannya mudah dan cepat, dapat digunakan responden buta huruf, dan dapat memberikan gambaran nyata mengenai yang dikonsumsi oleh responden. Kekurangannya yang pertama, ketepatannya tergantung pada daya ingat responden. Yang kedua, sering terjadi kesalahan memperkirakan ukuran porsi dan URT, dan jangan melakukan recall pada saat panen, hari besar, dan juga akhir pekan. Terdapat beberapa cara untuk pengolahan data 24 hours food recall. Yang pertama, transkripsi makanan yang dikonsumsi, lalu dikonversi beratnya, dan mengcoding makanan dan cross-check untuk memeriksa data ganda. Lalu, langkah selanjutnya terdapat analisis data 24 hours food recall. Yang pertama, menginput data ke software untuk menganalisis gizi seperti NutriSurvey, SPSS, atau Excel. Kemudian menghitung asupan energi dan zat gizinya. Setelah menghitung, akan menyusun secara statistik deskriptif dan pola makannya akan dianalisis. Lalu untuk menyajikan data 24 hours food recall ini bisa melalui tabel dan juga narasi. Baik, pada slide ini kita akan membahas tentang validitas dan reliabilitas 24 hours food recall dan juga metode SQFFQ. Baik, kita akan mengulas tentang 24 hours food recall terlebih dahulu. Recall 24 jam dianggap gold standar dalam survei diet karena dapat merekam konsumsi aktual dengan baik. Dan juga reliabilitasnya itu meningkat jika dilakukan berulang kali, bisa 5-10 kali pada hari yang berbeda, sehingga gambaran kebiasaan makanan ini lebih konsisten. Lalu yang terakhir, validitasnya itu tinggi untuk menggambarkan asupan zat gizi aktual karena responden hanya perlu mengingat 1 hari terakhir saja. Lalu untuk metode SQFFQ ini menilai pola makan jangka panjang karena menanyakan frekuensi konsumsi dalam periode waktu, biasanya 1 bulan, bisa juga dalam 1 tahun. Konsistensi jawaban ini juga lebih stabil dibandingkan metode yang tadi, yaitu 24 hours recall yang dipengaruhi variasi harian. Lalu reliabilitasnya bisa dipengaruhi daya ingat responden untuk periode yang panjang. Setelah kita membahas tentang validitas dan juga reliabilitas metode 24 hours food recall dan juga metode SQFFQ, kita akan membahas tentang potensi bias dan juga cara menguranginya pada metode 24 hours food recall. Jadi potensi bias ini ada beberapa loh jenisnya. Nah, yang pertama itu bias secara acak. Gimana sih bias secara acak itu? Jadi bias secara acak itu apabila terjadi kesalahan pengukuran tetapi hasilnya tidak mempengaruhi nilai rata-rata. Untuk yang kedua ada bias sistematik. Jadi kesalahan ini itu dari pewawancara yang sengaja dan berulang melewatkan pertanyaan makanan tertentu.
Yang ketiga ada bias pengukuran konsumsi makanan. Jadi kesalahan ini tuh dari pengumpul data dan juga respondennya. Lalu setelah ada potensi bias tadi, bagaimana sih cara mengurangi biasnya? Nah, yang pertama itu melakukan repeated recall yang bisa dilakukan pada 2-3 hari yang berbeda. Lalu yang kedua, melatih pewawancara agar netral dan tidak mengarahkan jawaban pada responden. Lalu yang terakhir, menggunakan alat bantu visual pada saat wawancara dan meng-cross-check data setelah menginput. Baik, ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dan juga telah selesai untuk presentasi metode 24 hours food recall yang telah saya lakukan. Baik, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.